Oke, kita lanjut. Ibu potong karena supaya rekamannya bisa di-convert ke MP4 sehingga ibu potong ya. Kita lanjut ya dengan belajar tentang etika bisnis ya. Kita akan mempelajari tentang pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari orang-orang yang biasa yang dari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi bertindak. Bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Mereka menanamkan nilai-nilai yang sehat sedari awal. Oke, nanti ibu dalam materi ibu ini ibu akan kasih link, ada videonya bagus, videonya dianimasi tentang seseorang yang luar biasa. Kalian akan kenal nanti siapa dia. Ya. Bagaimana dia berjuang dari tidak ada apa-apa sampai dia berjuang sampai dia besar sampai seperti ini sekarang ini. Nanti ibu kasih linknya videonya nanti ya. Oke. Jadi kalau kita udah sepakat dalam berusaha membuat jalan bisnis, bukan kita aja loh yang harus mempunyai tata nilai yang baik. Kita berusaha mencari rekan-rekan kerja kita, merekrut karyawan kita sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita bisa melihat merekrut karyawan dengan orang-orang yang jujur, orang yang keras, kita punya misi yang sama, kemudian dalam setiap kesempatan kita saling mengajak pada rekan-rekan kita, anak buah kita untuk selalu mengikuti tata nilai. Jadi kita menularkan sesuatu yang baik, itu suatu kebaikan. Malah seorang muslim harus saling mengingatkan. Dalam surat apa coba? Oke, wal asri, demi masa. Semua orang itu adalah merugi, kecuali orang-orang yang dan saling mengingatkan. Jadi kita sama muslim harus saling mengingatkan. Ingat ya, tingkat keimanan seorang tuh bisa dilihat dari saling mengingatkan loh. Kadang kita gini, ada temen gak bener nih, nyontek misalnya, atau melakukan hal yang gak baik, bodoh amat lah, bukan siapa-siapa ini, terserah dia mau mabokan, terserah dia gak bener gak belajar, terserah dia gak sholat, bukan siapa-siapa aku, atau ya bodoh amat ya, terserah dia, suka-suka dia. Salah loh. Kalau dia imannya tinggi, kalau dia sadar bahwa harus saling mengingatkan sesama muslim. Ada temen nih gak bener nyontek, ada temen nih gak ngerjain tugas, ingatin. Ada temen nih ada main HP mulu, ingatkan. Wajib gak tuh? Wajib seorang muslim saling mengingatkan. Maaf ya ibu karena selalu mengarahkan ke agama ibu ya, agama Islam ya. Tapi pada prinsipnya semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi ibu karena ibu seorang muslim, di sini ibu akan mengajarkan ya cara yang agama yang ibu pahami ya, itu agama Islam. Jadi ibu ingatkan lagi ya, mengingatkan dengan sesama muslim. Sesama ini maksud ibu alurkan ke kehidupan kita ya. Dalam bekerja pun sama. Bagi kita bos misalnya punya usaha, kita sama, didiklah semua karyawan kita untuk kebaikan seperti itu, dan kita mengikut. Jadi kalau untuk pemilihan karyawan kita cek agamanya, attitude-nya. Waktu satu wawancara tuh terlihat kok attitude-nya bagaimana, sikapnya. Terus apalagi kita dibantu dengan ada psikotes. Itu kalau ibu psikotes itu sangat penting pegangannya ibu. Bisa terlihat dia dari di situ tuh terlihat ya. Nah, kalau dengan tata nilai saling mengingatkan, kadang manusia suka lupa, suka hilaf. Adakan pengajian, adakan saling briefing untuk mengingatkan. Itu dalam dunia kerja nanti kalian. Nah,
sekarang kalian mahasiswa saling berteman, ingatkan teman-teman kalian seperti itu. Kalau belum sholat yuk. Atau jangan sampai lo kalian ada temen gak pernah sholat, terus kalian bilang gini, dia sholat, tumben sholat. Gak bener baik loh, gak bener banget loh. Kalau ada temen dia gak pernah sholat, ternyata sholat, ya alhamdulillah, kita dukung. Yuk imaman berjamaah seperti itu. Oke, bisa berubah? Bisa berubah. Gak ada yang gak bisa berubah. Kalau kalian mau pasti bisa berubah. Ya. Ibu kadang kalau ngajak etika, ngajak kalian tuh senangnya apa? Senang tatap muka, ketemu adik-adik, bisa ngomong-ngomong lebih kemana-mana, lebih asik sebenarnya. Tapi apapun, kita tetap masih online seperti ini, kita jalani, kita hadapi. Semoga adik-adik tetap menjadi anak-anak yang soleha, tetap masa depannya cerah, tetap merupakan kebanggaan orang tuanya ya. Ingat, percaya sama Allah, berdoa sama Allah. Pasti semuanya ada hikmahnya, ada kebaikannya semuanya. Apakah etika suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat? Etika memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah dan menggunakan metode reasoning, bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi. Kayaknya nggak usah dibahas ya. Kita lanjut. Oleh karena itu selalu ada alasan mengapa kita harus memegang teguh etika. Perhatikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Lihatlah apa yang Anda dapatkan kalau Anda konsisten menjalankan apa yang Anda katakan. Apa yang saya katakan? Saya bilang pada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Apa yang saya lakukan? Saya tidak tepat waktu. Apa yang mereka kerjakan? Mereka datang tepat waktu. Saya katakan pada karyawan, bersikap yang positif. Saya menunjukkan sikap yang positif. Mereka akan berlaku positif. Saya katakan pada karyawan, utamakan pelanggan. Saya mendahulukan konsumen, mereka mengutamakan konsumen. Tapi jika kalau saya lakukan berbeda dengan saya ucapkan, datanglah ke kantor tepat waktu. Saya selalu terlambat. Karena juga tepat waktu dan lainnya bisa tidak tepat waktu. Saya bilang bersikap positif, saya menjaga perilaku negatif. Hanya beberapa orang yang positif, selebihnya negatif. Utama pelanggan, saya mengutamakan diri saya lebih dahulu. Hanya beberapa orang saja melakukan pelanggan yang lainnya tidak. Nah, jadi kalau kita seorang pemimpin, kita punya usaha. Apa yang kita lakukan akan membuat orang sekitar kita akan mencontoh. Itu sama lah. Seperti kalian nanti akan jadi orang tua. Jadi jangan salahkan anak loh. Ibu nyimpang lagi ya. Ibu senang kalau ngajak tuh nyimpang-nyimpang. Bisa kan jadi orang tua nih. Kalian kesel sama anak kalian, suka jerit-jerit, suka bentak-bentak. Terus kalian marahin, gak boleh bentak-bentak sama orang gitu kan. Ngomong tuh yang lembut. Kalian perhatiin, kayaknya kamu juga loh suka bentak-bentak. Kan anak tuh apa? Mencontoh apa yang kita lakukan. Gak mungkin dia mencontoh bukan dari kita. Karena apa? Kehidupan kita yang di keluarga itu adalah paling besar dengan keluarga. Jadi kalau anak kita nanti kita bikin kita kesel, ya karena kamu juga sikapmu sama seperti anak. Anak itu ya cerminan kita. Jadi kalau kalian nanti punya anak, kalian cerminan anak, ya hasilnya itu kayak didikan kalian, seperti kalian persis. Jadi jangan nyalain anak. Makanya ajar anak dengan baik, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan beradab, dengan agama. Agama itu penting banget ya Allah. Adik-adik, agama itu betul-betul didikan kecil itu, agama itu sangat akan membuat fondasi yang kuat nanti di besar nanti. Masa kecil itu akan sangat memori sampai ke besar nanti. Ya. Jadi apapun, baik kalian seorang usahawan, baik kalian seorang karyawan, baik Anda seorang siapa saja, apa yang kalian ucapkan harus kalian contohkan. Jangan asbun,
asal bunyi. Oke, lanjut. Kita udah hampir selesai nih. Cepet kan pelajarannya, nggak perlu basa-basi. Ibu sambil minum. Nah, enaknya tuh kalau kemudian online, rekaman sambil bikin kopi. Kalian juga enak juga sambil dengerin sambil makan kriuk-kriuk. Siapa yang makin gendut? Hati-hati ya. Jangan mager. Ibu sih kalau ibu masih kerja ke kantor. Tapi kalau anak-anak ibu yang pada nggak sekolah itu pada mager. Ngamar, belajar, tapi sambil males-malesan, gak ngapa-ngapain. Hati-hati loh. Ya. Kalian harus beraktivitas. Harus olahraga. Harus keluar lihat dunia lo. Kalian udah lama gak keluar, sekarang kalian keluar. Lihat langit, lihat yang hijau-hijau. Seneng banget coba. Jadi jangan mager ya. Anak ibu sekarang udah gak mager dia. Kemarin waktu awal-awal tuh mager terus. Ngamar, main HP, tidur, download, belajar, tidur, main HP. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, kalian masih muda harus penuh semangat. Ibu aja masih semangat. Ibu tuh belum tua deh, cuma hidup lebih lama daripada kalian. Oke, kita lanjut. Menurut Pastor Konstabom bahwa memberikan formula untuk memahami etika sebagai melayani sesama dengan cara 1. Jangan melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak senang menerimanya. Wajar nggak? Wajar banget. Kalau kita nggak suka diejek, ya kita jangan ejek orang. Kalau kita nggak suka dijiwit, ya jangan jiwit orang. Kalau kita nggak suka dibohongin, jangan bohongin orang. Tapi kadang kita nggak sadar loh ngelakuin itu. Makanya sekarang mulai sadar, introspeksi diri, jangan terlalu banyak bercanda. Boleh bercanda itu boleh banget bercanda. Tapi jangan berlebihan bercanda itu. Jadi kasih waktu kalian untuk introspeksi diri, kasih waktu kalian buat merenung. Caranya apa? Pas habis sholat kalian merenung, untuk jadi lebih baik. Kedua, melayani sama juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain. Masuklah ke dalam pikiran orang lain, another person point of view, dan lihatlah apakah perbuatan Anda menyenangkan atau tidak. Jadi kita harus empati. Kalau ada orang susah, ya kita empati. Kita perhatikan. Kalau kita melakukan sesuatu, ya ingat apakah perlakuan kita itu menyenangkan orang lain atau tidak gitu loh. Paham ya? Selanjutnya sering kali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Melayani sesama juga berarti Anda menjadi orang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain atau karyawan. Jadi sikap melayani sesama. Kadang ini sering terjadi kalau misalnya Anda seorang karyawan ya. Kadang kalian ya sama, mungkin jadi mahasiswa juga sama. Jadi kalian hanya yang penting selesai, yang penting saya udah ngelakuin nih. Mau hasilnya bagus, mau hasilnya memuaskan, kadang nggak peduli. Ada orang seperti itu. Kerja pun sama, yang penting sudah selesai nih. Saya melayani mahasiswa udah selesai nih. Tidak dengan hati, tidak dengan ikhlas. Kalau kita melayani dengan ikhlas, kita menjalani tuh enak banget loh, bukan suatu pekerjaan jadinya. Seneng banget loh. Kuncinya apa sebenarnya? Bersyukur. Dulu punya kerjaan, sekarang gak kerjaan. Banyak orang yang gak mahasiswa, sekarang jadi mahasiswa. Nah, kalau kita masa bersyukur seperti itu, kita ngelakuin dengan seneng, dengan bebannya tuh ringan gitu loh. Misalnya, banyak tugas nih, alhamdulillah ya, masih punya kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas. Banyak orang sana loh yang gak bisa, download pun gak bisa, atau juga misalnya gak punya uang untuk sekolah, untuk kuliah. Seperti itu. Jadi kalau kita bersyukur, kita akan masa melakukan sesuatu itu dengan ringan.
Sehingga melayani sesama tuh dengan ikhlas, nggak ada beban. Dia misal hasilnya itu selesai, udah bodo amat, seperti itu. Ya, jadi mulai berubah dari sekarang. Siap? Insya Allah siap. Yang tips dari ibu ya. Jadi ingat, jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi yang menjadikan kekayaan dengan waktu cepat atau instan. Kalau zaman dulu sih pernah ada yang istilahnya kirimkan SMS kan ini nih akan mendapatkan uang, itu udah bohong seperti itu tuh. Ikut usaha ini akan ada penghasilan per bulan 10 juta. Itu udah ada bohong itu tah. Nggak ada. Yang orang ngasih cuma-cuma tuh nggak ada. Kedua, yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir dengan baik. Nah, jadi intinya kerja keras. Nggak ada usaha dengan ongkang-ongkang, nggak ada orang sukses tuh hanya diam-diam tuh, nggak ada. Semuanya kerja keras. Kalian bolehlah baca autobiografi para orang sukses, semuanya kerja keras. Nggak ada yang kerja keras. Selanjutnya adalah berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win, melayani dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Jadi kalian boleh lihat juga orang-orang sukses semuanya dilandasi dengan kejujuran. Ini konsep Nabi Muhammad juga loh. Nabi Muhammad terkenal dengan al-amin, karena dipercaya. Jadi orang-orang sukses itu kenapa? Karena dipercaya. Karir yang bagus tuh karena apa? Karena dipercaya sama pimpinan. Melakukan bisnis kenapa orang percaya? Ya karena kan dianggap kejujuran kalian. Kalian berjualan, kalian bisnis, jelaskan dengan jujur. Ini kenapa murah, yang ini lebih mahal, kenapa ya? Isinya gitu. Harus jelaskan, ini ada cacatnya, harus jelaskan. Nilai kejujuran itu loh yang penting. Dan yakinlah usaha dengan nilai kejujuran itu akan langgeng. Usaha dengan gak jujuran, sukses di awal, setelah itu orang tahu, bangkrut. Banyak bukti bahwa kejujuran itu inti dari kesuksesan suatu usaha. Tips selanjutnya adalah jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat berisiko negatif. Perlu proses semuanya. Kerja keras, proses, jujur. Insya Allah usahakan akan langgeng. Yang terakhir, rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Oke, Bu rasa cukup sekian. Terima kasih. Jaga kesehatan. Semoga kita bisa ketemu di bulan Agustus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.